kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya yang kemarin terakhir kita membahas tentang ibroh, suntik. Disebutkan hukum suntik itu ada tiga qaul, ada tiga pendapat. Ada kala yang menyatakan batal karena dia masuk ke dalam rongga. Perkataan yang kedua adalah tidak batal karena dia masuk ke rongga yang tidak terbuka, saluran yang tidak terbuka. Tuh ya, halaman 43 tuh lihat ya. Nah, kemudian yang halaman 44 nomor 3. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita bahas yang ketiga, kita lanjutkan kembali. Wa qaulun fihi tafsil. Nah, dan qaul, pendapat yang ketiga ini di dalamnya diperincikan. Wa huwal ashah, itu yang paling tepat, yang paling sahih. Kenapa? Tafsilnya itu idza kanat mughadhiyatan, kalau seandainya manfaat saluran tersebut, kalau saluran tersebut itu mughadhiyah, ya, menuju ke saluran makan. Nah, ya, jadi suntikan itu uratnya itu menuju ke saluran makan, mughadhiyah, fatubtul shaum, maka hal demikian membatalkan puasa. Jadi saluran yang disuntik itu apakah masuk dia langsung menuju ke dalam perut atau ke tempat saluran makan, maka kalau memang tersebut suntikan itu masuk ke dalam saluran makan, maka itu membatalkan puasa. Gimana sih? Wa idza kanat ghaira mughadhiyatin. Nah, kalau seandainya itu suntikan itu bukan ke saluran makan, udah dapat? Khalas? Arba'in. Ayo. Nah. Idza kana fil uruqil mujawwafah. Kalau seandainya di dalam urat yang berongga, urat yang memang masuk ke dalam jasad, hati, ke dalam perut kita. Wahil auridah. Auridah itu apa artinya? Auridah jam'u warid. Kullu irqin, setiap urat yasilu fihi dam minal jasad ilal qalbi, itu artinya itu. Setiap urat yang mengalir di dalamnya darah dari jasad menuju hati. Nah, itu setiap urat yang masuk ke dalam jasad fatubtil, maka hal demikian membatalkan puasa. Wa idza kana fil adal, kalau seandainya suntiknya itu di bagian adal, otot, di bagian otot. Wahil uruq ghairal mujawwafah fala tubtil, maka hal demikian tidak membatalkan puasa. Nah, murojaah itu ya, diulang-ulang, dipahami, insyaallah bakal paham itu. Jadi, yang pertama kedua jelas. Kalau suntikan tersebut, pendapat pertama tidak batal. Kenapa? Karena itu yang katanya yang disuntik tersebut adalah rongga yang tidak masuk ke dalam saluran, ya, saluran makan. Itu. Adalah yang kedua, menyatakan batal karena itu sudah juf, udah rongga, udah pasti. Ada yang menyatakan begitu. Nah, iya kan? Yang ketiga tafsil. Tafsil, nah ini yang kita sebutkan. Idza kanat mughadhiyah fatubtil shaum. Kalau seandainya yang disuntik itu emang saluran makan, ya, di tangan kita, di paha kita, ya, di badan apapun yang mana itu langsung ke saluran makan, maka hal demikian membatalkan puasa. Kan terkadang orang kalau sudah sakit kan mereka mengambil disuntik bagian yang untuk masuk ke saluran makan. Mungkin bagian sini, ya kan? Buat makan. Mungkin bagian pahanya. Itu saluran makan. Kalau memang dokter menyatakan demikian, ini saluran masuknya ke dalam saluran makan, maka suntikan itu membatalkan
puasa. Ala kila takdir. Gimana solusinya? Lihat keadaan. Kalau memang suntik itu bisa ditangguhkan di malam hari, jangan. Suntik di siang hari dalam posisi dia puasa. Begitu aja. Kalaupun sudah darurat, udah penting sama sekali, udah harus dia, memang harus disuntik. Lantaran nggak ada, malam nggak ada dokternya, lantaran memang mendadak, hal yang sangat genting, iya kan? Harus disuntik misalnya. Dan nggak bisa ditangguhkan. Maka di sini bisa pakai qaul, pendapat yang tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, kemudian hukmun nukhamati, hukum dahak. Wa mithlu habal gham, sepertinya reak. Ya. Apalagi di siang Ramadan, ya. Nah, dahak atau reak yang sudah keluar ke mulut kita, bagaimana hukumnya kalau ditelan? Nah, itu dia. Maka disebutkan fiha tafsil, di dalamnya diperincikan. Idza wasalat haddadz zahir. Kalau seandainya dahak itu sampai haddadz zahir, bagian zahir. Nah, nanti diberikan bobitnya. Mana itu bagian zahir, mana bagian batin. Fabtala'aha. Sampai bagian zahir, maka dia menelannya. Udah sampai bagian zahir, dia telan. Batala shaumuhu, batal puasanya. Ya. Reak kok sudah sampai bagian zahir langsung ditelan, batal puasanya. Lalu idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu shaumuhu. Kalau seandainya sampai bagian haddal batin, bagian dalam, maka dia menelannya, maka tidak membatalkan puasanya. Wa haddudz zahir makhraju harfil kha. Nah, kha di ujung kerongkongan. Nih, kha, coba ngomong kha. Kha tuh. Jadi kha itu udah tahu kan kha. Nah, kalau sudah keluar dari kha yang ada di ujung kerongkongan, keluar bagian mulut berarti kan? Dia telan. Batal puasa. Tapi kalau masih bagian kerongkongan ujung, ya, ditelan, maka tidak batal. Itu mahrajul kha. Itu haddul zahir. Nah, wa haddul batin makhraj harfil ha. Ha. Ya, di bawah kerongkongan di bagian dada ha. Nah, di pangkal, di awalnya kerongkongan. Bukan di ujung. Di awalnya Nah, baru di sini dia telan. Maka hukumnya tidak batal. Praktekin, ya Sen? Praktek. Sampai sini telan. Sampai kerongkongan, nah udah tengah-tengah kerongkongan masih kha. Ya. Keatasan sedikit sudah. Berarti tidak boleh lagi ditelan. Bagian kha tersebut udah masuk bagian zahir, kha. Ya. Kha itu udah nggak boleh lagi ditelan, langsung dibuang. Bagian masih bawah masih bisa kalau ditelan, tidak membatalkan puasa. Waqtulifa fi makhraji harfil ha. Nah, ha. Lagi itu, ha. Berada di bagian agak atas ha, di atas kerongkongan. Kha di bawahnya, ha di atas sedikit. Ha. Nah, gimana itu hukumnya? Kalau seandainya berada di bagian ha. Fa inda Nawawi min haddidz zahir. Udah jelas. Fatubtilus shauma idza ibtala'aha ba'da wusuliha ilaih. Nah, ini yang mu'tamad. Termasuk kalau sudah ha ya di atas kha. Berarti termasuk haddidz zahir. Kalau membatalkan puasa jika dia menelannya setelah sampai ke batasan ha tersebut. Wa inna rafi min haddil batin fala yubtil ibtila'uha. Tapi ha itu kata Imam Rafi termasuk bagian batin. Tapi mu'tamad apa yang dikatakan Imam Nawawi. Beliau menyatakan itu haddullah, maka sampai batasan itu mimbab aula, ya kan? Lebih batal lagi. Hukmu ibtila'ir riq. Sekarang hukum menelan ludah. Hukum menelan. Nah, ludah kan ada di mana? Di mulut kita, bagian
bagian mulut. Mulut dan bagian depan sedikit dari syafah. Masih dalam. Bagian dari bibir. Bibir yang belum dikeluarkan, belum terlihat, itu masih bagian mulut. Ya. Naam, la yufattir limasyaqqatil ihtiras. Tidak membatalkan lantaran sulitnya untuk menjaga. Ya, no, sampai orang ngumpulin tuh. Ngumpulin ludahnya banyak sedih telan. Bisalah satu syurut, tapi dengan 3 syarat. Pertama, an yakuna khalisan. Ludahnya harus murni. Nggak ada hal yang tercampur. Sekalipun di situ ada darah. Tuh, tiba-tiba darah. Darah. Sekalipun darahnya itu kalau diperlihatkan sofi juga sama. Sekalipun darahnya itu nggak bisa dibedakan antara darah dan air ludahnya. Ya, air liurnya, air ludahnya. Sekalipun nggak ada perbedaan, maka tetap hukumnya membatalkan kalau ditelan. Cuma disebutkan kalau memang orang tertimpa, memang terkena musibah, gusinya selalu berdarah. Gusinya selalu, atau mereka yang punya penyakit diabetes. Tuh diabetes dikit-dikit memang dikeluar dikit tuh, dikit-dikit keluar darah di bagian giginya. Nah, gusinya. Maka kalau yang begini dikatakan dimaafkan. Bagi mereka yang memang memiliki penyakit. Tuh, bagi mereka. Tapi kalau emang nggak biasa penyakit, tiba-tiba gigi sakit, ada keluar darah, buang. Jangan langsung ditelan batal. An yakuna khalisan ay safiyan la mukhtalitan bi ghairihi falau ibtala ar-riq. Kalau seandainya dia menelan, ibtala, menelan riq, menelan air liur, al-mukhtalit binahwi sibghin, yang tercampur dengan siri. Ya, tercampur dengan siri. Orang tua ya kan, dia gigit tuh. Misal, lalu pas waktu pas puasa, pas adzan subuh, fajar, dilepein, dibuang. Tapi masih ada tuh sisa dari apa namanya, dari warnanya. Tuh, warnanya tuh. Ya kan? Siri ke daun siri dipapak sama dia. Nah, terus pas lagi adzan dia buang. Nah, masih ada sisa tuh. Bercampur dengan ludah. Dia telan, batal puasa. Jadi nggak boleh tercampur dengan apapun juga. Batala shaumuhu. Nah, itu dia. Maka catatan kaki nomor 2 tuh, wasadhara fi tuhfah al-afu liman ibtuliya bidamil lithah. Dengan darah yang ada di gusinya dia, gerahamnya. Law ibtala'aha bihaitsu la yumkinu al-ihtiras anhu wa fi dzalika fushatun. Yang demikian itu emang keluasan. Nah, an yakuna tahiran la mutanajjisan. Loh, an yakuna, bagian mulutnya itu, bagian dalamnya harus jadi ludahnya itu emang ludah yang ada di mulut suci. Maka tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya ada darah dan tidak terlihat dari warna darahnya sama dengan ludah, sekalipun demikian tetap tidak boleh. Itu jadi membatal. Nah, tetap. Jadi kalau ada mulutnya nih berdarah, sekalipun darahnya udah tercampur dengan ludah, dan kalau dibuang nggak ada warna darahnya, nggak. Gitu ya. Sekalipun demikian. Kalau memang dia udah tahu bahwa itu berdarah, maka kalau ditelen, maka bisa membatalkan puasa. Jadi tohir, harus suci. Nah, itu kan udah keluar. Ntar kita bahas yang 3. Ya. Nah, an yakuna min ma'dinihi, bahwasanya itu masih bagian daerah mulut, bagian daerahnya. Fal lisanu wal fam, lidah dan mulut, kulluhu ma'din, seluruhnya bagian daerah, dikatakan satu bagian. Falau ibtala ar-riq alladhi wasala ila humrati syafatihi, kalau seandainya menelan ludah yang sampai ke
bagian merah dari mulutnya. Nih bagian sini. Nih Bi. Ya kan? Udah keluar Bi. Udah? Keluarin. Ditelan lagi. Udah sampai sini ya? Dimasukin lagi. Tuh, berarti sudah keluar. Dimasukin lagi, dia telan. Batal puasanya. Hati-hati tuh, kadang orang main ludah, nggak ada kerjaan. Ya, main ludah dikeluarin lidahnya. Udah keluar? Itu udah keluar udah. Bagian yang keluar ini hamratus syifah. Bagian yang merah dari bibir kita itu dia bukan makdin lagi, bukan batasan daerah dalam. Jadi kalau dimasukin lalu bercampur dengan bagian dalam kita, ya, lalu ditelen, maka batal. Termasuk Husein, hati yang iler, ya, kalau ngiler, nah udah. Tapi ilernya jangan dimasukin lah. Enggak, kalau iler sih najis aja, bukan najis. Ya, kalau ngiler bukan najis. Kalau yang dia punya kebiasaan bisa yang gini, biar nah itu termasuk. Biar gak kering. Tuh, ditelen. Itu bisa batalkan puasa. Hati-hati makanya. Kalau sudah keluar bagian yang sudah ada di luar lidah, lalu dimasukin lagi, tercampur dengan ludah dan ditelen. Batal. Kalau kayak gini ini kena di lidah, dijilatin ini. Iya sama. Keluar. Dia ngambil tuh ludahnya dalam. Telan lagi. Hukmu dukhul ma asnal ghusli ila jawfihi biduni ta'ammud lis-shaim. Nah, hukum masuknya air di pertengahan mandi. Lagi mandi, tiba-tiba masuk. Ya, apakah di kamar mandi atau di masbah, kolam renang, tiba-tiba dinyemplung atau lagi mandi, masuk air ke dalam telinga, air ke dalam mulut. Nah, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi, kalau seandainya mandinya itu memang diperintahkan. Fardhan. Apakah itu wajib? Fardhan itu mansub binazil khafid, fardhan. Ai fi fardhi. Apakah itu mandi wajib? Ya Bi ya. Bangun. Ya, mimpi. Akhirnya apa? Di pertengahan siang Ramadan. Jam 10, jam 11 dibangun mimpi. Wajib mandi gak? Wajib. Nah, ketika lagi mandi wajib, semangat lagi. Lagi panas, dingin-dingin, semangat. Masuk ke mulutnya. Tapi tanpa sengaja. Paham gak sih? Tanpa? Sengaja. Atau ke telinga. Nah, ini kalau seandainya mandinya mandi wajib. Au kagusli janabatin, seperti gusul janabah. Au sunnatan, atau mandi sunnah. Kagusli jum'ah, kayak tadi itu. Mandi Jumat. Fala yabtulus shaumu, tapi dengan catatan, maka tidak membatalkan puasa idza qtasala bis-shab. Kalau seandainya mandinya dengan menuangkan atau pakai shower, dituangin, ya, maka tidak membatalkan puasanya. Wa yabtul idza qtasala bil ingimas. Tapi batal puasanya sekalipun itu fardu atau kalau mandinya dengan menyemplung. Karena ya pada umumnya udah pasti orang kalau nyemplung pasti air masuk. Cuman di catatan kaki disebutkan tuh, wa fil Bujairimi alal khatib annahu yabtul bil ingimas, ini tada sabqal ma ila jawfihi. Kalau memang udah terbiasa ini orang nyemplung
pasti air bakal masuk ke mulutnya, air bakal masuk ke hidungnya, air bakal masuk. Tapi kalau orangnya ahli, ya nyemplung, tapi nggak masuk air. Nah, tergambar gak tuh? Ini kan memang pada pinter nih. Nyemplung, tapi air nggak masuk. Bisa gak tuh sih? Nggak masuk ke mulutnya, nggak masuk ke hidungnya. Iya, Bi? Kalau emang dia tuh ahli bisa begitu. Tapi gimana gambarnya? Iya, pasti. Atau ditutup ya? Tutup. Ditutup. Mukanya tutup. Bukan matanya dong tutup. Kan ada itu ya? Kok pernah pakai mata kan? Muka juga tutup. Pakai masker. Ditutup. Jadi nggak masker yang tebel tuh. Jadi nggak masuk air misalnya. Nah, kalau memang tersebut ucapan Imam Bujairimi nggak batal. Tapi kalau emang pada umumnya ya pasti. Nah, ini mu'tamadnya maka tidak boleh mandi ketika dia nyemplung, itu pasti membatalkan. Tapi kalau mandi dengan dipakai gayung, shower, tiba-tiba masuk ke dalam bagian yang terbuka, masuk ke dalam rongga, maka tidak membatalkan. Ini dengan catatan kalau mandinya fardu, dengan catatan kalau mandinya itu dianjurkan. Apakah hukumnya fardu atau sunnah? Idza kana al-ghuslu ghairu ma'mur bih. Nah, kalau mandinya itu tidak dianjurkan dalam agama, kagusli tabarrut. Kagusli tabarrut seperti mandi untuk mendinginkan badan, panas nih. Anda mau mandi dah. Au tanzif, kayak kita untuk ngebersihin badan, emang biasa jadi adat kita mandi. Fayabtulu shaum idza sabaqahul ma wa in lam yata'ammad. Sekalipun tidak disengaja. Tuh, makanya dari situlah hati-hati. Maka di situ hati-hati. Dan juga bagi mereka yang mandi setelah subuh, nggak apa-apa hukumnya. Mandi setelah subuh nggak apa-apa. Apalagi kalau itu kalau dikatakan mandi wajib. Suami istri berhubungan sampai misalnya pas bangun sebelum fajar mereka makan dulu, ya kan? Mereka siap-siap sahur dulu, habis itu didapatkan setelah subuh barulah mereka mandi, itu nggak apa-apa. Nah, itu karena hukumnya juga hukum wajib mandi. Yang kedua, tidak disyaratkan orang berpuasa harus suci. Nggak disyaratkan. Beda sama sholat. Jelas ya? Sawa unir irtasala bisabbi ambil ingimas. Sama halnya dia mandi dengan dengan pakai gayung, disiram, atau dengan apalagi kalau ingimas, kalau dia nyemplung. Kalau dia mandi dengan pakai gayung aja, ini mandinya bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, emang mau biasa di sore mandi atau sebelum kerja. Tuh orang yang berpuasa misalnya sebelum kerja mandi, tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya, ke dalam telinganya, batal puasanya. Batal puasanya. Tapi bukan berarti dengan batal puasa dia langsung makan. Ini diantara sebab yang wajib imsak. Wajib dia tahan sampai terbenam matahari. Wajib imsak. Karena batal sesuatu, tetap bukan berarti dia buka. Wajib untuk imsak sampai terbenam matahari. Al-hukmu idza sabaqahul ma' min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah. Nanti kita bahas tentang masalah madmadah. Masukin air ke dalam mulut dalam wudu, atau masukin air ke dalam hidung dalam wudu, tiba-tiba masuk terusin sampai kerongkongan. Nanti kita akan bahas pada waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.